Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pangestika, SSTMT, dosen dari Program Studi Pengolahan Hasil Laut di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya terapkan dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi di kampus Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran. Teknik pengajaran yang sudah saya gunakan yaitu DIA, merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Metode DIA ini sudah saya terapkan pada mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah. Metode DIA ini saya terapkan pada mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah. Bobot mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah yang diampu pada semester 5 ini hadir dalam bentuk meningkatkan mutu lingkungan melalui pengolahan dan pemanfaatan limbah untuk kepentingan manusia serta lingkungan itu sendiri. Capaian pembelajaran yang diharapkan melalui penyampaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk mengolah dan memanfaatkan limbah serta hasil samping dari industri pengolahan hasil perikanan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan kompetensi terkait yang pertama, memahami ruang lingkup penanganan limbah dan pemanfaatan hasil samping. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menerapkan cara penanganan limbah dan pemanfaatan hasil samping. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan cara pengelolaan sampel dan teknik memantau lingkungan. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menerapkan teknik pemantauan dampak pencemaran lingkungan, perairan, perikanan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan menerapkan cara penanganan limbah padat, cair, dan gas hasil industri pengolahan hasil perikanan. Keenam, mampu menjelaskan dan menerapkan teknik pemanfaatan hasil samping industri pengolahan hasil perikanan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan menerapkan teknik pengoperasian instalasi pengolahan limbah industri pengolahan hasil perikanan. Untuk mendukung capaian kompetensi tersebut, terdapat beberapa pokok bahasan yang harus didiskusikan selama mata kuliah ini berlangsung. Yang pertama adalah definisi limbah dan hasil samping. Yang kedua, klasifikasi limbah dan hasil samping. Yang ketiga, dampak limbah pengolahan hasil perikanan. Yang keempat, teknik penanganan limbah dan pemanfaatan hasil samping. Yang kelima, metode pengelolaan sampel. Yang keenam, teknik pemantauan lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan perairan perikanan. Yang ketujuh, prinsip penanganan limbah padat, cair, dan gas hasil industri pengolahan perikanan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, penerapan teknik pengoperasian instalasi pengolahan limbah industri pengolahan hasil perikanan. Pokok bahasan yang telah saya sebutkan tadi akan didiskusikan selama 14 kali pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, saya akan membahas teknik pengajaran DIA yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hal yang pertama adalah D, merupakan singkatan dari delivery, yaitu merupakan cara penyampaian agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Terdapat beberapa strategi yang saya gunakan. Yang pertama, sebelum memulai perkuliahan, saya selalu memberikan A-persepsi, yaitu menghubungkan antara materi perkuliahan sebelumnya dengan materi pembelajaran sekarang. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan semangat dan motivasi mahasiswa dalam belajar. Yang kedua, saya selalu menyampaikan materi perkuliahan secara runtut, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar dan modul juga saya sampaikan sebelum perkuliahan dimulai, agar mahasiswa lebih siap pada saat perkuliahan berlangsung. Dan strategi yang ketiga adalah menyampaikan fakta atau kondisi terkini di lapangan. Sebagai contoh, untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah, saya akan memberikan fakta terkait adanya beberapa industri yang belum mengolah limbah hasil pengolahan perikanannya mereka, sehingga limbah tersebut menimbulkan dampak pencemaran lingkungan sekitarnya. Kemudian, saya akan mulai masuk ke dalam materi perkuliahan terkait teknik pengolahan limbah.
Metode pengolahan limbah disesuaikan dengan kategori limbah yang dihasilkan oleh setiap industri. Cara penyampaian materi ini saya dekatkan dengan Project Based Learning atau PJBL. Proyek yang saya berikan akan diselesaikan pada praktikum yang sudah terjadwal sebelumnya. Hal kedua dari metode DIA adalah interaction, adalah cara berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran tatap muka. Melalui sistem pembelajaran tatap muka, hubungan interaksi yang komunikatif dapat lebih terjalin. Saya sering menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interaktif kepada mahasiswa terkait topik yang sedang dibahas pada perkuliahan tersebut. Selain itu, pada pertemuan terakhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di dalam kelompoknya. Presentasi ini terkait dengan proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Melalui strategi ini, tercipta hubungan interaksi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi yang baik adalah interaksi yang bersifat multi arah, antara mahasiswa dengan dosennya, antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa di dalam kelompoknya, serta antar mahasiswa di luar kelompoknya. Selain sistem pembelajaran tatap muka, saya juga menggunakan beberapa platform digital. Adapun platform digital yang saya gunakan diantaranya Google Classroom, grup WhatsApp, serta Quizizz. Google Classroom digunakan sebagai media pemberian tugas dan penyampaian materi perkuliahan. Melalui Google Classroom, materi dan tugas dapat terarsip dengan lebih baik dan rapi serta dapat diakses kapanpun juga. Grup WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi dengan mahasiswa terkait perkuliahan ketika berada di luar kelas. Sementara Quizizz digunakan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar mahasiswa dengan cara pemberian kuis ataupun soal berbasis game. Kemudian, hal ketiga terkait metode DIA ini adalah assessment atau penilaian hasil belajar. Karena mata kuliah teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, maka tentu terdapat kategori penilaian yang berbeda terhadap SKS praktik dan teori tersebut. Untuk SKS teori, komponen penilaian terdiri dari 40% nilai UTS, 40% nilai UAS, serta 20% nilai tugas. Sementara untuk SKS praktik terdiri dari 30% nilai persiapan, 30% nilai proses pada saat praktik, dan 40% hasil akhir dari praktik tersebut. Sistem penilaian ini dilakukan agar dapat memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Sistem penilaian ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama perkuliahan melalui kontrak perkuliahan dengan tujuan agar mahasiswa paham terkait sistem penilaian yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan rekaman pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah. Jadi seperti yang sudah saya beritahukan kemarin, bahwa hari ini kita ada praktek pengolahan limbah. Praktikum kedua itu akan dilakukan di hari Senin minggu depan, itu tanggal 16 Januari. Kemudian praktikum ketiga akan menunjuk praktikum yang saya share itu ada 4 topik ya. Topik yang pertama di petunjuk praktikum itu adalah pengujian pH menggunakan pH meter, water quality tester. Jadi lebih lengkap daripada pH. Jadi indikator di alat ini itu ada banyak, ada 4 indikator ya. Kalian bisa lihat propnya. Coba kalian bisa lihat propnya itu ada banyak. Ada prop untuk uji pH, ada prop untuk uji TDS, prop untuk uji salinitas, dan banyak alasannya. Kenapa karbon aktif yang saya beli tahun kemarin itu tidak bisa saya gunakan kembali untuk di angkatan sekarang? Kira-kira kenapa? Tapi zeolit yang saya beli itu bisa digunakan untuk angkatan sekarang maupun batu karang. Bisa. Sudah selesai. Ada yang bertanyakan? Jawab itu. Dan itu nggak usah pakai batang pengaduk ya, Bu? Enggak.
Jadi kalau fungsi magnet yang di dalam itu apa? Ini kan di bawah ada magnet, ada magnet. Jadi gini, ini kan ada mesin P, namanya magnetic stirrer. Nah, mesin magnetic stirrer itu berisi medan magnet di dalamnya. Nah, ke dalam beker gelas yang di atasnya itu kita masukkan namanya magnet, batang magnet kecil warna putih. Apabila batang magnet ini bertemu dengan medan magnet dan kecepatannya diaktifkan, itu nanti dia akan muter sendiri tuh magnet yang di dalam beker. Kalau dia muter, otomatis air yang ada di dalamnya itu kan bakal teraduk sendiri. Kalian nggak perlu pakai ngaduk manual lagi pakai tangan. Paham nggak ini? Nanti kalau lihat Oke, lanjut yang lain. Ya, Neri. Iya. Berarti tapi dalam satu kelompok itu datanya sama kan? Sama, tapi pembahasannya, nah ini nih yang kemarin baru kejadian, sudah diceritain sama Alima. Kok Alima enggak? Kalian tuh kalau ngomong sama Alima tuh ngomongin apa sih? Enggak. Dia pernah tanya-tanya. Mereka enggak cerita-cerita juga. Kayak gini, kakak dapat 70, dapat 30 loh UASnya. Ngomongin apa sih kalian? Aruninya nggak tahu. Emang yang harus ngobrol sama orang. Beda ya auranya masuk asrama Taruni sama masuk asrama Taruna. Kenapa sih kalian gak ngobrol? Gini, kemarin di angkatan 5 saya kan ngoreksi laporan praktikum yang mereka buat. Nah, itu saya pas ngoreksi orang pertama, oke 80, bagus nih laporannya 85. Setelah ngoreksi orang yang ke-9, orang yang ke-10, kok kayaknya pembahasannya sudah pernah saya baca ya di orang sebelumnya. Nah, udah nih, oke, saya biarkan satu kan, buat gak apalah saya diamkan. Lanjut ke orang 10, lanjut ke orang 11, lanjut ke orang 12. Ini pembahasannya sudah saya baca di orang nomor 3, di orang nomor 4. Akhirnya saya kasihlah nilai minimal 60 untuk semua laporan yang sama pembahasannya. Jadi maksudnya mereka, Bu, kami kan satu kelompok, pembahasannya sama, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, hasilnya sama, datanya nggak apa-apa sama, pembahasannya, cara kalian menganalisis data itu ya harusnya berbeda dong setiap pemikiran, kan nggak bisa disamakan. Kalau sama kata-katanya, sampai sama merangkai katanya, sampai kesimpulan pun sama, artinya apa? Artinya ada plagiasi di sana. Entah A yang plagiasi B, entah B memplagiasi si A, saya nggak paham dan nggak peduli juga. Sama-sama saya pukul rata 60 semuanya untuk yang gitu. Nah, dan kalian tahu sendiri, kalau kalian merasa UTS UAS gak maksimal, harusnya di praktek lebih maksimal kan? Karena nilai praktek tinggi juga presentasinya gitu. Dan nilai laporan tentu saya masukkan ke dalam nilai akhir. Gak mungkin hal yang sudah capek-capek kalian bikin gak saya nilai, itu gak mungkin. Pasti saya masukkan ke dalam penilaian praktek sebagai nilai hasil praktek gitu. Karena saya sendiri mengakui saya tidak pernah melaksanakan ujian praktek, betul gak? Kalau Pak Satria sering ya ada ujian praktek ya. Kalau saya tidak pernah, sehingga saya selalu mengambil nilai praktek untuk di bagian pengolahan nilai itu dari nilai laporan dan nilai dalam kinerja kalian pas praktek. Saya tahu kok misalkan ada taruna yang meninggalkan lokasi praktek ke barak tidur, saya tahu, tapi saya males marah-marah, tinggal nilainya saya mainkan gitu. Paham ya? Jadi kalau melihat saya marah-marah, berarti sayanya masih punya harapan agar dapat memberikan nilai yang terbaik buat kalian. Tapi kalau sayanya udah nggak marah-marah, cuma ngelihat, berarti itu udah nggak gitu. Paham sendiri ya? Saya udah males marah, tinggal kasih aja nilai.
nggak ada manfaatnya juga saya kalau marah-marah terus kan, malah kesehatan saya yang jelek nanti. Iya gitu kan. Nah, untuk koagulasi flokulasi selesai. Ada yang mau tanyakan? Oh iya, waktu pengadukan cepatnya 30 detik, waktu pengadukan lambatnya 10 menit. Kemudian setelah pengadukan lambat itu vlog dibiarkan selama 30 menit ya untuk mengendap atau proses sedimentasinya 30 menit. Baru nanti kalian bisa bandingkan antara warna kekeruhan sebelum diolah dan setelah diolah. Di laporan kalian nanti tolong bikin kurva hubungan antara dosis koagulan dengan TDS untuk setiap variasi pH larutan tawas. Nah, ini paham gak nih? Paham gak ini? Kalimat yang nomor 9. Jadi begitu prakteknya pengolahan limbah, kita itu sama-sama nggak tahu berapa sih pasnya tawas yang kita masukkan, berapa sih pasnya pH limbah yang kita olah, itu kita nggak pernah tahu sampai kita mencobanya. Sehingga variasi untuk koagulasi flokulasi praktikum ini itu banyak, karena kita ingin tahu di variabel mana, di variasi mana dia itu pas dalam pengolahan limbahnya. Saya sendiri pun nggak tahu tawas untuk limbah yang ini itu kira-kira bagusnya berapa, saya nggak tahu. Karena beda, limbah yang dulu saya pakai penelitian, limbah yang di Mas Bowo sekarang itu beda. Tawas yang saya pakai dulu pas penelitian sama tawas yang saya beli sekarang itu pasti beda kualitasnya. Jadi tetap harus banyak coba-coba sehingga variasi di praktikum ini tuh banyak. Pertama variasi pH ya, pH limbah katakanlah ini pH 6 sekarang yang kita pakai. Nah, di dalam variasi pH kenapa pH berbeda? Karena kita itu tidak pernah tahu di dosis tawas berapa dan pH limbah berapa yang paling bagus untuk kondisi limbah yang Dimas bawa, karena beda-beda. Belum tentu di dosis tawas 5 mili, Bu kok nggak ada vlog-vlog yang terbentuk ya Bu? Oh mungkin dosisnya kurang, kalian tambahkan ke yang 10 mili. Iya, gini loh Ratna, saya itu nggak bisa menentukan karena harus saya itu nggak bisa menjamin dan tidak bisa menentukan juga. Misalkan saya bilang di petunjuk praktikum saya pakai dosis pH 6 ya limbahnya 1000 ppm sebanyak 15 mili ya yang ditambahkan ke dalam limbah. Saya nggak bisa menjamin praktikum ini berhasil karena saya sendiri pun nggak tahu di kondisi limbah yang Dimas bawa apakah dengan parameter ini itu cocok, apakah benar-benar bisa menjernihkan air limbah, itu saya sendiri juga nggak tahu gitu loh. Sehingga perlu banyak percobaan, pH-nya disesuaikan, pH-nya diganti-ganti, ada mungkin pH 7 atau dosis koagulannya mungkin diganti-ganti, ada mungkin dosis koagulan 10 mili atau ditambahin lagi ke 20 mili. Mungkin di titik yang kalian coba-coba selanjutnya itu berhasil dalam menjernihkan air limbah gitu loh, karena percobaannya banyak. Bener? Paham gak enggak? Siapa sih kamu? Resi? Paham? Yang lain? Di terakhir, di laporan nanti bikin kurva hubungan ya. Di terakhir nanti kan kalian sudah dapat ya data banyak, kemudian kalian bikin ke dalam kurva. Ini kurva dosis koagulan, ini TDS atau salinitas, boleh pilih aja salah satu, TDS atau salinitas. Nanti misalkan dosis koagulan pakai 5 mili, TDS-nya mungkin tinggi 3000 misalkan. Dosis koagulan 10 mili mungkin di 2000 gitu. Dosis koagulan 20 mili mungkin bisa ke 100.
Kalian bisa lihat di titik berapa dia itu bisa menunjukkan penurunan TDS atau salinitas. Bisa lebih jelas kelihatan hubungannya. Wildan, tolong cek lab di depan, kira-kira Pak Satria udah selesai belum pakai? Di depan kan lab? Nah kemudian kan itu nanti ada proses sedimentasi tuh. Nah itu air yang di atasnya kalian ambil, jangan ikut di bawahnya keambil, supaya nanti pas foto biar kelihatan beningnya. Siap, udah diolah. Paham sampai di sini? Tadi seperti Belum pakai kan masih ada. coba kamu tanya nanti Pak Satria, saya yang mana Pak, Bu Ide udah mau masuk. Nah, tadi seperti yang saya bilang, ozonasi itu kan hanya bisa dilakukan oleh kelompok 6. Kelompok 1 sampai 5 kan belum bisa praktikum hari ini. Nah, itu kalian cari waktu sendiri aja. Misalkan besok Pak Deden masuknya cuma di pagi, kan siangnya kosong. Kalau kelompok 2, 3 mau nyicil untuk ozonasi itu silakan. Gitu. Jadi nggak harus di hari Senin sama Rabu. Memang diplotkan sama saya Senin sama Rabu. Tapi kalau ada waktu kosong supaya kalian nggak ngantri, bisa pakai waktu kosong itu. Yang penting, begitu kalian selesai praktikum, data laporan sementaranya kasihkan ke saya. Kemudian di bagian ujung kanan bawah, ini kan laporan sementara nih, lab sem. Di bagian ujung kanan bawah sisakan space buat saya tanda tangan. Setidaknya saya mengetahui kalau kalian sudah selesai praktikum dan data yang kalian dapatkan itu seperti ini. Baru nanti data laporan sementara itu kalian bagi-bagikan ke kelompok kalian sebagai bahan pembuatan laporan individu. Laporan individunya mau tulis tangan atau diketik? Boleh. Karena sebenarnya ya saya juga udah bikin link di Google Classroom, kalian udah cek belum? Ya, itu kan ada laporan praktikum 1, praktikum 2. Itu udah selesai, cuma lagi dikasih arahan 1 menit kan. Oh iya. Gak apa-apa kalau beliau masih mau pakai sejam 2 jam ya, sayanya menyesuaikan nanti. Di Google Classroom itu kan ada ini ya. Ada week 13, ada week 14, ada week 15. Nanti kalian ngupload laporan praktikumnya disesuaikan dengan tema-temanya aja ya, yang sudah saya tulis di topik tugas. Misalkan week 13 kalau nggak salah saya tulis praktikum aerasi filtrasi. Di week 14 saya tulisnya praktikum koagulasi. Di week 15 saya nulisnya ozonasi. Nah, berarti yang praktikum ozonasi hari ini ngumpulin laporan praktikumnya di yang W15 ya. Nanti biar saya mudah kontrol pas di ozonasi yang belum ngumpulin laporan siapa nih. Jadi kelihatan. Dan ingat, tolong sekali jangan ada yang plagiasi ya. Karena saya tuh menghargai usaha kalian, tapi kalian juga harus menghargai diri kalian sendiri gitu loh. Jangan sampai mau karya kalian dijiplak sama teman-teman. Nggak apa-apa kalau ngeliat, tapi kamunya harus memastikan jangan sama ya, awas kalau sama gitu. Nggak apa-apa dilihat, nggak apa-apa, tapi bilang jangan sama ya. Oh, satu.
pengolahan limbah menjadi lebih jelas gambarannya untuk kalian, tidak menjadi kabur kayak kemarin. Kemarin kan masih kabur ya, pas seminar PKL ditanyain Bu Arum air ozon aja masih pada bingung, padahal sudah kita bahas di presentasi. Nah, harapannya melalui praktikum ini tentang ozon itu menjadi lebih terang, seterang lampu Philips. Jadi kayak gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami apa yang diajarkan, apa yang menjadi capaian pembelajaran di mata kuliah limbah. Karena 2 minggu lagi UAS, jadi mudah-mudahan masih keinget nih sama kalian, masih nggak ada rasa-rasa UASnya, atau pikirannya udah KPA aja. KPA. Paham. Tapi tetap harus kalian lihat nilai di semester 5, jangan sampai diabaikan, gitu ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung cus ke lab. Oh iya, Om. Bagi sendiri kali ya? Kenapa? Itu kenapa kalau gitu? Emang kenapa sih dengan kelompok? Kayaknya kelompok tuh gitu-gitu aja. Kalian 2 tahun seruangan sama kayak gini aja. Merasa pintar dan merasa bodoh kayak Bu. Siapa yang merasa pintar dan merasa bodoh? Isan. Aku tak tahu. Fikri. Ya udah gini deh. Saya tunjuk aja ketuanya, nanti ketuanya milih sendiri ya. Aku kenapa protes kalau itu Mas? Nambah-nambah itu. Ibu mending ibunya. Saya nggak nunjuk Dimas kok sebagai ketuanya. Iya. Ya Bu, Gas. Ya udah. Ketuanya yang pertama. Kan kalian tuh 34 apa 35? 34. 33. Astagfirullah. Di sini 32. Oh ya, Alif sakit. Oh, berarti minggu kemarin belum masuk ya? Ini emang belum masuk dari awal ya? Udah. Tiga bagi 6. Berarti ada 3 kelompok yang 6 orang. Oke. Kelompok yang 6 orang itu kelompok 1 sampai 3 ya. Kelompok yang 6 orang 1 sampai 3, kelompok 4, 5, 6 5 orang. Oke, ketua kelompok 1 Neri, ketua kelompok 2 Anggun, ketua kelompok 3 Ratna, ketua kelompok 4 Adelia, ketua kelompok 5 Syifa, ketua kelompok 6 Ika. Wis. Kenapa? Nah, sekarang periodenya emansipasi wanita. Yang mau aja lah. Kenapa sih? Kenapa pusing ya dokter? Wah, udah langsung aja. Langsung masuk ke kelompok kalian masuk ke organisasi kan? Iya, Bu. Lihat satu suara dulu. Nanti pendaftaran kelompoknya ke Farah ya, supaya mudah ini. Yaudah, kalau gitu bentar. Kamu kenapa diem? Kecewa. Sama itu aja deh dia bercurang. Ya, itu aja protes sih. Oke, kalau gitu ya udah saya akhiri perkuliahan hari ini, pengarahan praktikum hari ini.